Wilayah Kabupaten Lampung Tengah terletak persis di bagian tengah dari Provinsi Lampung. Berbagai riwayat, hikayat maupun cerita-cerita rakyat berlatar belakang sejarah daerah telah pula mewarnai sosok Lampung Tengah. Sehingga dari sisi historis sejarah Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari sejarah Lampung secara umum. Asal-muasal kata Lampung. Sejarah asal mula kata Lampung berasal dari beberapa sumber. Salah satu sumber menyebutkan bahwa pada zaman dahulu provinsi ini bila dilihat dari daerah lain seperti Melampung, terapung. Sebab wilayahnya sendiri pada waktu itu sebagian besar dikelilingi oleh sungai-sungai dan hanya dihubungkan deretan bukit barisan di tanah Andalas. Karena daerah ini pada saat itu tampak terapung, lalu muncullah sebutan Lampung, Melampung. Sumber lain berdasarkan sebuah legenda rakyat menyebutkan, zaman dulu di daerah ini ada seorang yang sakti mandraguna serta memiliki kepandaian yang sulit ada tandingannya bernama Empu Seruting Sakti. Sesuai dengan namanya, salah satu kesaktian empu tersebut dapat terapung di atas air. Kemudian diambil dari kepandaian Empu Seruting Sakti itu, tersebutlah kata Lampung, terapung. Riwayat lain menyebutkan bahwa pada zaman dahulu ada sekelompok suku dari daerah Pagaruyung Petani, dipimpin kepala rombongan bernama Sang Guru Sati. Suatu ketika Sang Guru Sati mengembara bersama ketiga orang anaknya, masing-masing bernama Sang Bebatak, Sang Bebugis dan Sang Bededu. Karena kala itu tanah Pagaruyung sudah dianggap tak dapat lagi mampu memberikan penghidupan yang layak, lalu ketiga keturunan ini akhirnya mencari daerah kehidupan baru. Dalam riwayat ini disebutkan, Sang Bebatak menuju ke arah utara, menurunkan garis keturunan suku bangsa Batak. Sang Bebugis menuju ke arah timur, menurunkan garis keturunan suku bangsa Bugis dan Sang Bededu menuju ke arah timur selatan yang merupakan garis keturunan suku Lampung. Singkat cerita, keturunan berikutnya dari Sang Guru Sati lalu tinggal di Skalabrak. Saat rombongan tersebut memasuki sebuah daerah yang disebut dengan Bukit Pesagi, Apu Kesaktian, salah seorang ketua rombongan menyebut kata Lampung, maksudnya menanyakan siapa bermukim di tempat ini. Kemudian dalam pertemuan ini, pertanyaan yang dilontarkan Apu Kesaktian dijawab oleh Apu Serata di Langit yang sudah lebih dulu menetap di sana dengan kata Wat, yang dalam bahasa daerah berarti ada. Artinya, tempat tersebut ada yang menghuni. Karena terjadi selisih paham, kedua tokoh itu bersitegang namun mereka akhirnya menjalin persaudaraan. Selanjutnya nama Lampung selalu diucapkan dan jadi nama tempat. Versi lain dari cerita rakyat Lampung yang penuturannya hampir sama dengan kedatangan Apu Kesaktian di Bukit Pesagi adalah cerita tentang Ompung Silamponga. Dalam kisahnya diceritakan, di daerah yang sekarang dinamakan Tapanuli, dulu terjadi letusan gunung berapi. Karena letusan gunung berapi itu cukup dahsyat, di tempat ini banyak penduduknya yang mati terkena semburan lahar panas serta bebatuan yang disemburkan dari gunung berapi tersebut. Namun, meskipun letusan itu sangat hebat, banyak juga yang berhasil menyelamatkan diri. Letusan gunung api di daerah Tapanuli ini menurut tuturannya membentuk sebuah danau yang kini dikenal dengan nama Danau Toba. Adalah 4 orang bersaudara, masing-masing bernama Ompung Silitonga, Ompung Silamponga, Ompung Silaitoa dan Ompung Sintalanga berhasil selamat dari letupan gunung berapi. Mereka berempat menyelamatkan diri meninggalkan tanah Tapanuli menuju ke arah tenggara. Dalam penyelamatan diri itu, keempat bersaudara tersebut naik sebuah rakit menyusuri pantai bagian barat Pulau Suwarnadwipa yang sekarang bernama Pulau Sumatera. Siang malam mereka tidur di atas rakit terus menyusuri pantai. Berbulan-bulan mereka terombang-ambing di lautan tanpa tujuan yang pasti. Persediaan makanan pun dari hari ke hari semakin berkurang. Keempat bersaudara ini juga sempat singgah di pantai untuk mencari bahan makanan yang diperlukan. Entah apa sebabnya, suatu hari ketiga saudara Ompung Silamponga enggan diajak untuk meneruskan perjalanan. Padahal ia pada waktu itu dalam keadaan menderita sakit. Mereka pun turun ke daratan dan setelah itu menghanyutkan Ompung Silamponga bersama rakit yang mereka naiki sejak dari tanah Tapanuli. Berhari-hari Ompung Silamponga tak sadarkan diri di atas rakit. Pada suatu ketika, Ompung Silamponga sadar begitu merasakan rakit yang ditumpanginya menghantam suatu benda keras. Saat matanya terbuka, ia langsung kaget karena rakitnya telah berada di sebuah pantai yang ombaknya tidak terlalu besar. Yang lebih mengherankan lagi, begitu terbangun badannya terasa lebih segar.
Segeralah dia turun ke pantai dengan perasaan senang. Ia tak tahu sudah berapa jauh berlayar dan di mana saudaranya berada. Yang dia tahu kini telah mendarat di suatu tempat. Kemudian Ompung si Lamponga tinggal di pantai tersebut. Kebetulan di pantai ini mengalir sungai yang bening. Pikirnya, disinilah tempat terakhirnya untuk bertahan hidup jauh dari letusan gunung berapi. Setelah sekian lamanya Ompung si Lamponga menetap di sini, yang menurut cerita tempatnya terdampar itu sekarang bernama Krui, terletak di Kabupaten Lampung Barat. Ia hidup sebagai petani. Karena merasa sudah lama bertempat tinggal di daerah pantai, Ompung seorang diri akhirnya melakukan perjalanan mendaki gunung dan masuk ke dalam hutan. Suatu ketika tibalah ia di sebuah bukit yang tinggi dengan panorama yang indah. Pandangannya mengarah ke laut serta di sekitar tempat itu. Kegembiraan yang dirasakannya, tanpa sadar dia berteriak dari atas bukit dengan menyebut kata Lampung. Lampung dalam bahasa Tapanuli berarti luas. Keyakinannya, pastilah di sekitar situ ada orang selain dirinya. Dengan tergesa-gesa dia turun dari atas bukit. Sesampainya di tempat yang dituju, Ompung bertekad untuk menetap di dataran tersebut untuk selamanya. Ternyata apa yang selama ini diyakininya memang benar. Setelah cukup lama tinggal di sini, Ompung akhirnya bertemu dengan penduduk yang lebih dulu menetap di tempat ini dengan pola hidup yang masih tradisional. Tapi meskipun demikian, penduduk itu tidak mengganggu Ompung, bahkan di antara mereka terjalin tali persahabatan yang baik. Saat datang ajal menjemput, Ompung si Lamponga meninggal di dataran itu untuk selamanya. Daerah yang disebut Lampung tersebut bernama Skalabrak. Tuturan cerita rakyat di sini mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari nama Ompung si Lamponga. Namun ada pula yang menuturkan kalau nama Lampung diambil dari ucapan Ompung saat ia berada di atas puncak bukit begitu melihat dataran yang luas. Versi berikutnya tentang asal-usul kata Lampung disebutkan bahwa Skalabrak merupakan perkampungan pertama orang Lampung yang penduduknya dinamakan orang Tumi atau Buai Tumi. Menurut Ahjarani Al dalam tulisannya tahun 1954 berjudul Ngeberengok tentang istilah kata Lampung, bahwa untuk menuliskan kata Lampung, selain orang Lampung yang beradat Saibatin maka mereka menuliskannya dengan sebutan Lampung dan bagi orang Saibatin menyebutkannya dengan sebutan petik terbalik Lampung, sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Hal ini sama dengan sebutan megalo, menjadi kata menggala. Sebelum ajaran agama Hindu masuk ke Indonesia, beberapa sumber menyebutkan bahwa di daerah ini semasanya telah terbentuk suatu pemerintahan demokratis yang dikenal dengan sebutan marga. Marga dalam bahasa Lampung disebut mega dan megalo berarti marga yang utama, di mana masuknya pengaruh Divide et Impera, penyimbang yang harus ditaati pertama kalinya disebut dengan selapon. Sela berarti duduk bersila atau bertata, sedangkan pon adalah orang yang dimuliakan. Ketika ajaran agama Hindu masuk ke daerah Selapon, maka mereka yang berdiam di Selapon ini mendapat gelaran Cela Indra atau dengan istilah lebih populer lagi dikenal sebutan Shailendra atau Shailendro yang berarti bertahta raja. Berdasarkan catatan Ixing, seorang penziarah dari daratan Cina menyebutkan, dalam lawatannya ia pernah mampir ke sebuah daerah di tanah Swarna Dwipa, Pulau Sumatera, di mana di tempat itu walau kehidupan penduduknya masih bersifat tradisional tapi sudah bisa membuat kerajinan tangan dari logam besi, pandai besi, dan dapat membuat gula aren yang bahannya berasal dari pohon aren. Ternyata tempat yang disinggahinya tersebut merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Sriwijaya, yang mana kerajaan besar ini sendiri gabungan dari Kerajaan Melayu dengan Tulang Bawang, Lampung. Sewaktu pujangga Tionghoa Ixing singgah melihat daerah Selapon, dari Ixing inilah kemudian lahir nama Tolape Ohwang. Sebutan Tolape Ohwang diambilnya dari ejaan Selapun. Sedangkan untuk mengejanya, kata Selapon ini di lidah Ixing berbunyi, Solapoun. Berhubung orang Tionghoa itu berasal dari seorang pendatang negeri Cina yang asalnya dari Tartar dan di lidahnya tidak dapat menyebutkan sebutan So maka Ixing mengejanya dengan sebutan Tu. Sehingga kata Solapun atau Selapon disebutnya Tolape Ohwang, yang kemudian lama-kelamaan sebutan Tolang Powang menjadi Tulang Bawang. Kerajaan Sriwijaya berbentuk federasi yang terdiri dari Kerajaan Melayu dan Kerajaan Tulang Bawang semasanya menerima pengaruh ajaran agama Hindu. Sedangkan orang Melayu yang tidak menerima ajaran tersebut menyingkir ke Skalabrak.
Sebagian lagi tetap menetap di Megalo dengan budaya yang tetap hidup dengan ditandai adanya aksara Lampung. Di antara orang Selapon yang menyingkir ke Skala guna untuk merapatkan kembali hubungan dengan orang Melayu yang pindah ke Pagaruyung, dilakukanlah pernikahan dengan seorang wanita bernama Tuanku Gadis. Dari pernikahan tersebut, Selapon akhirnya mendapat istilah baru lagi menjadi Selampung, dengan silsilahnya yang asli mereka gelari Abu. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan agung yang wilayahnya sangat luas. Rajanya yang pertama bernama Srijaya Negara, 680. Wilayah daerahnya meliputi sejumlah daerah di Sumatera, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Bahkan nama Sriwijaya termasuk hingga ke Malaysia dan Singapura. Konon diambil dari nama Panglima Perang Sriwijaya yang mendarat di sana bernama Panglima Singapura, sampai ke India. Kemasyhuran Kerajaan Sriwijaya di tanah air meninggalkan beberapa bukti kejayaan. Di antaranya sebuah candi di Muara Takus Provinsi Jambi yang dikenal dengan Candi Muara Takus, makam raja-raja di Bukit Siguntang, Bukit Besar Palembang, Sumsel serta sejumlah prasasti, batu bertulis, yang berada di beberapa tempat, seperti Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang, Prasasti Talang Tuo di Palembang, Prasasti Telaga Batu di Palembang, Prasasti Bom Baru di Palembang, Prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka, Prasasti Karangbrahi di Jambi, Prasasti Palas Pasemah di Lampung Selatan dan Prasasti Nalada di Museum Nalada di India. Dari sejumlah berita-berita ini diketahui, Sriwijaya memperoleh kemajuan sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa dari Wangsa Shailendra. Kemajuan-kemajuan itu, diantaranya, membentuk armada laut yang kuat sehingga memberikan kemudahan bagi para pedagang untuk singgah dan berdagang dengan aman. Kapal-kapal dagang Sriwijaya berlayar hampir ke seluruh pelabuhan di Asia, memberikan kesempatan pada putra-putri Indonesia untuk belajar sampai ke India. Perguruan tinggi Nalada. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-11 Masehi. Lemahnya kerajaan yang sempat jaya ini dikarenakan mendapat serangan dari kerajaan Chola pimpinan Rajendra Chola tahun 1025 dan munculnya kerajaan Kediri yang mengadakan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Dari beberapa keterangan diperoleh bahwa kata Lampung telah berulang kali mengalami perubahan. Semula sebelum Hindu dari India masuk ke Nusantara disebut Selapon. Setelah Hindu masuk mendapat gelaran Cela Indra atau Shailendro. Abad keempat oleh Insing disebutkannya Tolape Ohwang, tulang bawang. Abad ke-7 di masa Tuanku Gadis mendapat gelaran Selampung yang kemudian menjadi sebutan Lampung.